Sugeng enjing konco-konco sedoyo. Pripun kabare? Sehat-sehat toh? Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kintus Sebastian Sempat. Dan kali ini saya tidak tampil sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya di samping, yaitu Dengan saya, Mama Aura Zafira. Dan hari ini kami dan teman-teman perwakilan setiap kelompok dari kelas 8E akan memperkenalkan dan membahas kepada teman-teman semua mengenai keanekaragaman budaya serta konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia, terkhusus di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Wah, iki mesti menarik banget kanggo diskusi. Jadi pengen deleng apa sing nyenengake? Wah, setuju tenang. Aku jadi penasaran karo video itu. Ayo pojok mimiti. Kocok-kocokku, ayo jalan. Hey Gaby, look over there. Apa gue? There. Are you curious about what is she wearing? Yes, the model is simple but nice and colorful. Let's go here. I want to ask her to go to the Me either. Let's go. Excuse me, ma'am. Can I ask you something? Mas Kenjo. Nopo. Iki mau masuk kurang ngerti deh kalau ngomong. Bisa ngulangi lah, Mas. Oh, sip. Sorry sir. Can we ask you something? Sir, what? Ngerti lah, Masih. So, what do you want to ask? If you were what is the woman wearing? Can you tell us? Ya, kesini want to soal nanti saya mau dulu. Oh, begitu. Bahasa Inggrisnya isu. Kayak bacanya dibaca. Oh, ya maaf. Pardon me ma'am. We don't understand what you're saying. Can you speak English? Honestly itu lah dikit view. Alright, I'll explain you. So, this is a traditional cloth. Sir, can you tell us what is the meaning of the brown and dark brown motif? Yes, ma'am, sure. The meaning of the motif is, this motif symbolizes the word fulcon, which in Indonesian means separator or differentiator. So the meaning of surjan is clothing that symbolizes the boundary or separation between good and bad. Kebagianku loh Mas Kenjo. Maaf. Hello guys! If you still curious about diversity from Central Java, East Java, and Yogyakarta, or even the conflicts that happen there, please check out the video. Say what guys? Wish you enjoy the video. Banyaknya suku di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 4 suku. Di antaranya suku Kudus, suku Tegal, suku Pekalongan, dan juga suku Banyumasan. Keunikan atau tradisi yang akan diterangkan oleh saya adalah suku Kudus. Tak hanya dikenal sebagai bermacam jenis kuliner, suku Kudus melahirkan berbagai tradisi unik yang juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan, yaitu tradisi yang pertama, tradisi buka luhur. Tradisi buka luhur merupakan prosesi mengganti kain kelembu penutup makam yang lama dengan kain kelembu penutup makam yang baru. Yang kedua, tradisi budaya wibit kopi. Tradisi itu diadakan sebagai bentuk rasa syukur warga terhadap hasil panen kopi yang telah didapatkan ini telah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi Tebokan Jenang. Tradisi Tebokan Jenang ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan untuk melestarikan sejarah Jenang Kudus. Sekian tradisi dari Jawa Tengah. Terima kasih. Atau bami godok adalah bakmi yang dimasak dengan cara direbus dan menggunakan bumbu-bumbu tradisional khas Jawa Tengah. Nah, umumnya bami godok itu dimasak dengan cara direbus, tapi ada juga variasi lain dari bami godok, yaitu dimasak dengan cara digoreng. Orang-orang asing luar dari negara kita memanggil bami godok dengan sebutan mie rebus. Tetapi orang-orang Indonesia hanya memanggilnya sebagai bami goreng, bami godok, ataupun bisa juga bami rebus. Nah, cara memasak bakmi godok sendiri menggunakan tungku tanah liat. Kita memasak di atas dari tungku tanah liat yang disebut dengan anglo dan dimasak menggunakan arang. Selanjutnya ada kesenian. Kesenian dari Jawa Tengah tergolong banyak. Salah satu contohnya adalah gamelan. Gamelan merupakan alat musik tradisional dari Jawa Tengah, namun dapat ditemukan juga di Jawa Timur. Alat musik ini diduga sudah ada sejak tahun 404 Masehi. Hal tersebut terlihat dari penggambaran masa lalu di relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Gamelan sendiri terdiri dari berbagai alat musik. Yang pertama ada gambang, sitar,
bonang, kendang, saron, gendar, kenong, dan juga gong. Nah, berikut ini adalah contoh penampilan dari alat musik gamelan. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang konflik yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama adalah konflik Wadas. Konflik ini terjadi pada tanggal 8 Februari 2022. Konflik ini dilatar belakangi karena pembatalan rencana atas pembangunan penambangan batuan endosit di Desa Wadas. Kenapa warga tersebut menolak rencana tersebut? Karena dapat merusak 28 sumber mata air di desa tersebut. Sekian, terima kasih. Konflik penolakan pembangunan gereja. Konflik ini terjadi pada Kamis 29 Oktober 2020 di Duku Jetis, Desa Gandingan, Mojo Laban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Konflik ini terjadi antara warga setempat dengan pihak gereja. Terjadi konflik ini diawali dari peristiwa permintaan izin IMB untuk mendirikan gereja yang didatangi oleh pihak Kurah Gadingan, tetapi tidak disepakati oleh ketua RT dan warga setempat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian konflik yang ada di Jawa Tengah yang bernama konflik Wadas. Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI atau Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan bahwa Pemprov Jawa Tengah, Badan Pertahanan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai harus melakukan kajian, evaluasi, dan perhitungan ulang akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan bendungan bener. Perlu reevaluasi terhadap pemetaan lokasi tanah yang telah disesuaikan untuk kebutuhan batu andesit untuk pembangunan bendungan bener. Pembayaran ganti rugi kepada warga yang telah menyetujui lahannya dipindahkan dilakukan segera oleh pemerintah. Untuk warga yang tidak setuju lahannya dipindahkan harus dibicarakan secara dialogis, serta tidak mencederai hak-hak masyarakat, kata Bomswet. Kesenian tari di Yogyakarta yang pertama ada tari selipi, yang kedua ada tari klan alus, yang ketiga ada tari goksanau, angau, dan lain sebagainya. Lalu ada kesenian alat musik di Yogyakarta. Yang pertama ada bonang, yang kedua ada gamelan, yang ketiga ada gendang, dan lain sebagainya. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang tari selipi. Tari selipi dikenal memiliki pola gerakan yang lembut, seakan menggambarkan karakter wanita Jawa yang lemah lembut. Halo semuanya, saya akan menjelaskan pakaian adat Jawa. Pakaian adat Jawa adalah surjan. Surjan merupakan pakaian adat Jawa, khususnya Jawa Tengah atau Yogyakarta. Pakaian surjan biasanya dikenakan oleh para laki-laki, meskipun para perempuan memakai pakaian surjan dalam bentuk kebaya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rumah adat tradisional, yaitu rumah adat Joglo. Bukan hanya di Yogyakarta, melainkan di Jawa Tengah juga masih sering dikunjungi. Joglo berasal dari kata tajuk loro, yang bermakna dua gunung. Gunung dalam filosofi Jawa sendiri memiliki makna tempat yang tinggi dan sakral. Pada tahun 2016 terjadi insiden di Yogyakarta yang melibatkan mahasiswa Papua dan masyarakat sekitar. Insiden tersebut awal mulanya bermula adanya peristiwa di Jalan Kaliurang di mana sekelompok mahasiswa Papua dihadang oleh sekelompok orang yang diduga organisasi massa. Insiden tersebut memicu ketegangan dan konflik antara kedua kelompok tersebut. Konflik tersebut meluas di beberapa tempat di Yogyakarta.
termasuk kampus-kampus di tempat mahasiswa Papua belajar. Terjadi pelemparan batu dan pecah kaca mobil, serta adanya intimidasi dan ancaman terhadap mahasiswa Papua. Pemerintah dan aparat keamanan kemudian turun tangan untuk meredam konflik tersebut. Beberapa mahasiswa Papua dipulangkan ke tanah airnya dengan alasan keamanan. Sementara pemerintah berupaya meningkatkan dialog antara kedua belah pihak untuk mencari jalan damai atas konflik tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai kesenian, yaitu alat musik dan tarian khas Jawa Timur. Pertama ada tarian. Tarian pertama adalah tari reog Ponorogo. Tari reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tarian ini identik dengan topeng kepala singa yang terbuat dari rangkaian bulu merak. Uniknya, topeng berbobot hingga 50 kg tersebut hanya dikendalikan menggunakan mulut penarinya. Biasanya, tarian reog Ponorogo ditampilkan pada malam 1 Suro dan malam Purnama. Namun, sekarang tarian tersebut dapat ditampilkan pada pesta adat maupun pesta pernikahan dengan jumlah penari yaitu 10 hingga 17 orang. Selain itu, ada pula tarian khas Jawa Timur yaitu tari gandrung dan tari seblang. Sekarang kita akan membahas mengenai alat musik khas Jawa Timur. Yang pertama ada ketipung. Ketipung merupakan alat musik khas Jawa Timur yang sangat populer. Alat musik ketipung sama dengan gendang pada umumnya, namun hanya dibedakan dengan cara memainkannya. Gendang pada umumnya biasanya dimainkan dengan cara horizontal, sedangkan ketipung dimainkan dengan cara vertikal. Ada pula alat musik khas Jawa Timur lainnya yaitu trompet reog dan kluncing. Oke, yang selanjutnya saya bahas yaitu baju gotong. Baju gotong merupakan baju khas dari Jawa Timur yang memiliki 3 makna, yaitu keindahan, kemewahan, dan juga keawulan. Baju gotong ini merupakan baju khusus untuk pria dengan lengan panjang dan juga baju yang longgar. Baju ini berciri khas warna hitam polos. Baju ini merupakan baju yang dipakai di acara resmi atau di acara penting. Baju ini juga merupakan simbol dari Jawa. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai rumah adat khas dari Jawa Timur. Ternyata ada banyak loh rumah adat dari Jawa Timur. Contohnya itu ada Osing, Tengger, Joglo, dan masih banyak lainnya. Yang akan saya bahas adalah rumah adat Joglo, Jompongan, dan Sinom dari Jawa Timur. Rumah adat Joglo, Jompongan, dan Sinom ini menjadi salah satu ikon di Jawa, khususnya pada daerah Jawa Timur. Desain dari rumah ini juga sangat khas. Bentukannya yang seperti limas yang terbuat dari kayu jati. Dan lalu bangunan dan pondasinya ini juga sangat erat kaitannya dengan kepercayaan kejawen yang dianut oleh masyarakat di Jawa. Konflik kerusuhan antara suku mahasiswa Universitas Wisnu-Wardana tahun 2016. Sekitar jam 7 malam, bertempat di lantai 3 Universitas Wisnu-Wardana sedang melaksanakan kegiatan pelantikan ketua komunitas mahasiswa Maluku India yang dihadiri oleh warga komunitas dari suku Ambon sewilayah dengan Malang, sekitar 800 orang. Pada saat pelantikan sekitar jam 11 malam waktu Indonesia Barat, datang sejumlah 7 orang mahasiswa yang mengaku dari suku Sika untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun pakaian dikenakan kurang rapi, sehingga panitia mengingatkan kembali untuk menggunakan pakaian yang lebih sopan. Tidak terlama, akhirnya 7 mahasiswa kembali lagi dengan berpakaian yang sudah rapi. Diketahui ada 4 siswa yang membawa senjata tajam. Mengetahui hal tersebut, akhirnya pihak panitia membawa mereka ke parkiran untuk menghindari kericuhan. Setelah tidak terlalu lama, di kampus terdengar ada yang melempari kampus dengan batu dan kayu. Adanya pelemparan tersebut membuat mahasiswa keluar dari kampus dan terjadilah kericuhan, sehingga membuat salah satu siswa terkena sabetan parang atas nama Mogar. Kemudian dilarikan ke rumah sakit Al-Faled untuk pertolongan pertama.